Ya tadi kan saya Singkat sudah saja. jelaskan secara detail apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai kita melakukan moratorium, tidak ada SPPG baru yang disetujui. Yang kedua kita melakukan besok ini stop semua liburan sekolah, dapur semua off, tidak ada yang bekerja. Lalu insentifnya juga sudah tidak ada. Kalau dulu kan meskipun stop tetap dapat insentif. 6 juta Ini per sudah hari. tidak ada dan kita lakukan audit ya besar-besaran untuk mengatur bagaimana tata kelola ke depan. Partai Gerindra akan mengawasi ketat soal Tentu ini. kita akan awasi. Seperti apa Karena bentuknya? keberhasilan pemerintah Pak Prabowo adalah keberhasilan Partai Gerindra. Tentu kami akan sebagai garda terdepan untuk memastikan terjadi perbaikan, tata kelolanya transparan dan tidak boleh ada jadi bancakan. Karena ini tujuan kebijakan ini tujuan yang mulia. Karena gini, tujuan MBG itu apalah? Dalam tujuannya intinya apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya. Salah satunya ya untuk menyiapkan perbaikan gizi dan juga tentu pendidikan. Oke. Dan semua kita urus. Oke. Jadi sekali lagi pemerintah tidak hanya mengurus MBG. Oke. Apa keluhan dari UDA Media ini semua kita lakukan. Pembangunan sekolah, ya, Komitmen ya, untuk tidak puskesmas, lagi ada kebocoran. ya, rumah sakit, listrik masuk desa, Oke. jalan, jembatan kita kerjakan. Bahkan saya kasih 30 detik. Saya menyaksikan 30 langsung detik, mass ya. media, ya. Presiden tanggal 20 Desember meresmikan jembatan Beli di Kayu Tanam yang hancur karena bencana alam. Jadi presiden tuh nih dekat kameramen ini lagi berjalan di depan, tiba-tiba di atas jembatan, saya di belakang sama Sudah Mensesnek. 20 detik, Bang. Ya Mensesnek, tiba-tiba ada anak SD 20 orang teriak, Pak, kami daerah sini belum dapat MBG, Pak. Oke. Jadi menunjukkan apa? Bahwa Ketulusan. masyarakat melihat bahwa program ini dibutuhkan. Oke, saya mau ke Mas Edi. Mas Edi dari PAN, apa yang kira akan dilakukan? Kan ini bicara lagi tanggung jawab suksesnya Pak Prabowo, sukses juga PAN. Saya kira di antara hal yang penting dilakukan selama masa moratorium ini untuk penyempurnaan program EG, saya setuju dibuat sistem hybrid. Oke. Bisa dilakukan oleh sekolah, bisa langsung oleh SPPG. Kalau transfer langsung, saya khawatir nanti akan ada masyarakat yang terlewat. Kedua, mungkin juga kalau transfer langsung itu nanti kalah kepentingan dengan kebutuhan rumah tangga yang lain gitu. Ataupun tidak kemudian membuat ekonomi daerah itu bergerak gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, memang kita harus memastikan bahwa rantai pasok ekonomi daerah itu bisa bergerak. Saat Rantai ini masih pasok. belum, ya masih belum terlihat. Ini harus dipastikan dengan adanya misalkan saja satu SPPG harus punya 15 UMKM yang mendukung, itu nanti secara otomatis akan bergerak. Kemudian juga pengawasan berjenjang. Seperti apa pengawasannya? Sampai dengan ke sekolah pengawasan. Jadi masing-masing bisa mengawasi. Kalau perlu, kepala sekolah diberikan wewenang untuk bisa melakukan evaluasi terhadap SPPG. Gitu. Agar nanti SPPG penindakannya, evaluasinya, baik buruknya itu kepala sekolah bisa memberikan masukannya. Jadi saya kira itu termasuk juga mungkin ada ketika kita kemudian ingin melakukan penambahannya harus terukur, acuannya harus jelas gitu, kebutuhannya, daerahnya dan lain-lain. Tetapi menurut saya sebagai program ini dilaksanakan dengan tekad yang mulia dan diterima dengan baik, sehingga merupakan kewajiban kita untuk melakukan pengawasan dan mengawal secara baik agar ini bisa berhasil dengan lebih sempurna lagi. Oke, MBG Watch dari dua Bapak ini mengatakan bahwa terus jalan. MBG Watch apa yang akan dilakukan nanti? Sebetulnya kami bingung karena mau lapor ke DPR, DPR punya dapur, lapor ke polisi dan TNI punya dapur. Jadi lapor ke siapa nih? Bahkan kita sampai kepikiran DPR jalur punya dapur. bahkan kita kepikiran sampai ke jalur akhirat, kita lapor kemudian ke MUI. Ke MUI. Tapi ternyata pimpinan MUI juga Nggak rangkap punya jabatan komisaris dan punya konflik kepentingan. Jadi- Ada banyak sekali konflik kepentingan. Bagaimana Oke. mungkin wasit ikut bermain? Jadi kami seperti berhadapan dengan tembok yang sama. Tapi Anda harus terus menyuarakan lah, karena apa yang Anda lakukan Sebetulnya sebelum saya ini kan berharap sudah terjadi. sekarang saya ingin mengeremkan pesan ini kepada Pak Prabowo sebetulnya. Ini disampaikan nanti. Saya nggak tahu apakah akan sampai atau tidak. Tapi Prabowo nonton. kalau bisa Pak Prabowo nonton, Pak, dengan segala kerendahan hati, hentikan dulu MBG ini. Hentikan dulu atau hentikan seterusnya? Tergantung dari siapa yang akan melakukan. Kalau seandainya yang melakukan tetap ormas-ormas, parpol, yayasan yang punya konflik kepentingan, kita nggak akan kemana-mana. Maka prasyarat yang kami sampaikan selalu adalah pertama desentralisasi tata kelolanya. Berikan pada sekolah,
Bahkan cash itu jauh lebih baik dalam konteks tidak akan dijadikan bancakan sama sekali karena tidak ada rentenya. Kemudian juga yang paling penting saya kira kita bicara audit. Tapi kita lupa ya bahwa sebetulnya yang harus diaudit lebih awal adalah pembuat kebijakan tertingginya. Oke. Itu kenapa kalau seandainya Pak Prabowo mendengar hari ini, saya selalu memahami bahwa pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang punya salah, tapi pemimpin yang mengakui kesalahan dan akui kesalahan ini, hentikan kebijakan ini sampai kemudian kita bisa berbicara lagi